Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimana Vitasari dari kelas 6C, Prodi BK Universitas PGRI Semarang. Video ini untuk memenuhi tugas kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Emma. Video kali ini akan membahas tentang komunikasi kepemimpinan yang tepat dan tidak tepat. Tapi sebelum kita membahas tentang hal tersebut, ada baiknya kita membahas tentang apa sih komunikasi itu. Oke, komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi organisasi sendiri merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal ataupun informal dalam suatu organisasi. Itulah tadi pengertian dari komunikasi. Sekarang kita beralih ke komunikasi kepemimpinan yang tepat dan tidak tepat. Oke, di sini ada komunikasi kepemimpinan yang tepat. 1. Lakukan proses komunikasi tanpa henti. Maksudnya, jika kita memiliki proses komunikasi yang berjalan dengan tepat dan dijalani secara berkala, maka kesalahpahaman akan dapat diminimalisir. 2. Coba untuk mendengarkan dan mendorong masukan dari orang lain. Maksudnya, pemimpin bukan hanya menjadi pendengar yang baik, namun mendorong dan menyemangati anggota timnya untuk memberikan masukan seperti ide, gagasan, pendapat, atau asumsi. 3. Lakukan komunikasi dua arah. 4. Sederhanakan pesan dan sampaikan secara langsung. Dan yang kelima, ada bersikap tegas melalui tindakan. Maksudnya, pemimpin bukan hanya berkata melalui kalimat yang tegas, namun juga pemimpin benar-benar mengaplikasikannya melalui tindakan yang nyata. Nah, setelah kita membicarakan tentang komunikasi kepemimpinan yang tepat, sekarang kita akan membicarakan komunikasi yang tidak tepat. 1. Tidak transparan atau kurang terbuka. 2. Hanya mengandalkan email untuk berkomunikasi. 3. Gagal membangun hubungan dengan anggota tim. Yang keempat, tidak menerima dan menanggapi pendapat anggota tim. Yang kelima, sering menunda dalam mengatasi konflik. Nah, bicara tentang komunikasi kepemimpinan yang tepat dan tidak tepat, sekarang kita beralih membahas tentang gaya-gaya komunikasi. 1. Gaya controlling. Oke, gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya kehendak atau maksud untuk membatasi perilaku orang lain. Nah, gaya komunikasi ini sering disebut komunikasi satu arah. Yang kedua, ada gaya equalitarian. Gaya komunikasi ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Nah, komunikasi ini dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, ada gaya struktural. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Yang keempat, ada gaya dinamis. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif. Tujuan utamanya menstimuluskan atau merangsang anggota untuk bekerja dengan lebih efektif. Nah, yang kelima ada gaya relinquishing. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pendapat lain tentang komunikasi kepemimpinan yang tepat dan tidak tepat, atau gaya komunikasi lainnya, bisa ditulis di komentar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka sama video ini,
dipersilakan untuk like. Tapi kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Kalau mau berkomentar juga silakan, yang mau berpendapat lain yang berkaitan dengan materi tadi silakan ya. Terima kasih.